Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana pemirsa setia HD TV, dimanapun berada, senang sekali saya Indri Bontal dalam kesempatan ini menjumpai kembali di sana dimanapun berada. Yang pasti tetap di program BIUS, berbagi inspirasi untuk kita semua. BIUS kali ini kedatangan seorang yang sangat menginspirasi bagi saya karena ada terobosan dan inovasi yang sudah dilakukan. Yang pastinya ini berkenaan dengan UMKM pastinya. Saya perkenalkan dulu, inilah Ibu Dr. Nurlia Dewi, ya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu. Selamat datang Ibu. Iya, siap. Terima kasih undangannya. Oke, ini kita memang sengaja ngundang Bu Lia. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Ini ngobrolin masalah UMKM. Ya, jadi ini di sana pemirsa di rumah, ini seperti yang diketahui bahwasanya kemarin dari Media Center Kota Bengkulu di Kominfo itu sudah menaikkan berita bahwasanya alhamdulillah kita pecah telur bahwasanya UMKM kita sudah naik kelas. Salah satunya kemarin produk-produk UMKM kita sudah masuk ke bandara, Ibu ya. Iya, siap, betul. Selamat dulu sebelumnya ini. Terima kasih. Iya. Baru ini pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Jadi Bu Lia, ini penting ya karena sepertinya misi ini untuk mengangkat UMKM kita ini naik level. Betul. Seperti itu. Yang pastinya ini sesuai dengan tema kita, yang pastinya mewujudkan UMKM naik kelas melalui penataan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini menata. Jadi sudah berapa banyak UMKM binaan di bawah koperasi sampai saat ini? Oh iya. Saya izin buka masker. Iya. Biar enak ngobrolnya. Ya, siap. Jadi Dinas Koperasi dan UKM itu mempunyai jumlah UMKM itu sebanyak 4.460. 4.600. 4.460. Oke. Kami sudah banyak yang melakukan pembinaan, tapi pembinaan yang kami lakukan dalam 2 tahun terakhir ini karena kita COVID kan berarti terbatas. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan pembinaan bagaimana tentang pelatihan pelaku usaha, baik itu dari sisi manajemen maupun dari sisi pengembangan usaha dan dari sisi kualitas rasa. Tentunya sudah kita lakukan secara pelatihan dan sosialisasi. Hanya saja 2 tahun terakhir karena dalam kondisi pandemi tentunya kita tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat banyak karena mengurangi aktivitas bertemu. Berikut pun pendanaan pun lebih terfokuskan pada vaksin dan lain-lain pada saat itu. Tentunya kondisi yang seperti ini tidak bisa berlarut-larut karena pelaku usaha kan tentunya butuh rangsangan. Butuh rangsangan kembali setelah vakum 2 tahun. Tentunya mereka harus kita rangsang kembali agar tetap memproduksi dan berusaha. Sehingga yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana pelaku usaha ini yang dari awalnya mulai lesu atau mulai tidak punya gairah untuk melakukan usaha karena pandemi ini karena tadi. Belum lagi mungkin permodalan sudah mulai menipis atau habis, sehingga saya harapkan pada tahun ini kita merangsang agar mereka bangkit kembali, UMKM-nya bangkit kembali untuk tetap melakukan memproduksi usaha mereka. Iya, baik. Itu tadi pemirsa. Bahwasanya sangat terdampak pandemi sampai akhirnya ya rangsangan tadi penting. Ya, penting kita merangsang. Move on lah. Pokoknya tetap produksi walaupun tidak banyak, yang pasti terkendala. Nah, ini yang pasti ada terkendala permodalan dan sebagainya. Jadi ini penting. Naik kelas judulnya. Ya, jadi ini misi dalam artian yang selama ini mungkin mereka masih tetap memproduksi, cuman untuk mempromosikannya dalam kalangan terbatas. Betul. Jadi untuk naik kelas ini fokus yang dilakukan ini apa yang akan dilakukan oleh Bu Kadis untuk ke pelaku kita ini? Iya. Kalau kami kan sebenarnya kami tuh ingin setiap pelaku usaha itu berkembang. Berkembangnya itu tentunya mereka naik kelas. Naik kelasnya seperti apa? Kalau naik kelasnya itu yang pertama tentunya UMKM masuk bandara itu sebenarnya sudah menaikkan level mereka. Ya, kami melakukan itu tentunya bukan sembarangan memilih pelaku usaha atau produk yang kami tampilkan. Kami menseleksi dan prosesnya pun tidak serta-merta langsung mereka tampil di bandara. Kami melihat kemasan dan sebagainya.
Mengapa kita penting terus menaikkan kelas? Karena kami tidak ingin setiap pelaku usaha itu larut dengan model mereka sendiri. Iya. Jadi mereka cukup dengan apa yang mereka buat sekarang. Inovasi terus. Iya, mereka tidak berinovasi. Jadi mereka hanya jadi kalau bahasa kita itu ya sudahlah, jadilah. Sudahlah, jadilah. Cukuplah ini gitulah. Kami tidak ingin terus setiap pelaku usaha stuck ya. Iya, selalu menjadi kalau kata orang mensyukuri apa yang ada itu memang penting. Tapi bukan berarti tidak ingin menaikkan kelas mereka. Betul sekali. Sehingga perlu kami bangkitkan menaikkan kelas mereka. Kami melihat bagaimana kualitas rasanya, kemasannya, bentuknya, berikut juga dengan pelaku usahanya sendiri. Jadi kita melihat bagaimana penampilannya. Yang kami harapkan itu bagaimana jika pelaku usaha mikro yang di bawah modalnya di bawah 50 juta ini, mereka dapat mengembangkan usahanya itu dengan menaikkan omset dan asetnya. Jadi asetnya kita naikkan, omsetnya dinaikkan, dan modalnya dinaikkan. Bagaimana terus strateginya? Tentu pasti tidak mungkin hanya diam saja. Jadi mereka terus berupaya menaikkan kelas itu dengan melakukan pemasaran melalui media sosial, terus ikut dalam event-event, apalagi kita akan menyelenggarakan event-event. Ada di terus mall, di seperti mall itu, dan tampil, sebagainya. jangan terus cuma merasa puas dengan melakukan transaksi dengan di rumah saja atau diam saja di toko. Jadi ini menjadi penting karena yang kami lihat seperti ini, bahwasanya kalau usaha mikro itu biasanya produksinya itu yang melakukan produksi biasanya orang rumah, yang di rumah. Tidak ada tidak ada tenaga kerja dari luar. Itu usaha mikro. Biasanya ibu-ibu rumah tangga, kadang-kadang diberdayakan anak-anaknya gitu. Itu usaha mikro pasti. Itu mikro, dia kecil biasanya. Yang kita harapkan adalah ketika mikro ini naik kelas, jadi dapat menampung tenaga kerja di sekitar mereka. Iya. Nah, ini kan tentunya banyak manfaatnya. Yang pertama, mulai dari produksi meningkat, daerah warga-warga sekitar ini kalau memang boleh kan, kalaupun memang percaya, warga sekitar pun memiliki peluang untuk berusaha juga. Ada lapangan kerja yang diciptakan ketika UKM ini naik kelas. Jadi kalau UKM naik kelas itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita dapat mempromosi dan memasarkan, bukan cuma pada level kota, tapi akan kita bawa pada level provinsi nasional. Iya, ini karena tentunya tidak semua UMKM yang bisa kita bawa. Jadi UMKM pun harus bersama-sama bersaing. Bersaingnya mulai dari kualitas rasanya, bentuknya, tampilannya, sehingga dapat kami promosikan. Terus kalau sudah tenaga kerjanya bertambah, tentu omsetnya pun bertambah. Pasti. Iya, modalnya pun pasti bertambah. Karena jumlah produksi banyak, sehingga modal pun akan bertambah. Nah, kalaupun sudah produksinya banyak, modal bertambah, sehingga kami memasarkannya pun perizinannya, misalnya nih kalau perizinannya masih PRRT nih, kita tingkatkan, ada halalnya, BPOM-nya, izin edarnya, sehingga kalau sudah lengkap, kita mungkin akan bawa produksi mereka aman untuk kita produksikan di bisa luar. Kita promosikan. Ya, Oke Bu Gadis. Nah guys, seru kan? Nah ini terkhusus untuk pelaku UMKM. Yang pasti kalian jangan kemana-mana, terkhusus juga masyarakat Kota Bengkulu. Obrolan dengan Bu Kadis Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu ini akan saya lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kembali lagi di BIUS, berbagi inspirasi untuk kita semua. Nah, ini masih dengan Bu Kadis yang cantik dan energik ini. Bu Lia, jadi tadi di segmen pertama sudah diceritakan bahwasanya itu tadi kan, bahwasanya penting untuk hal-hal yang akan dilakukan koperasi tadi itu tadi mulai dari membina, memasarkan, terus sedikit cerita masalah tips untuk mereka itu kan sudah dibagikan sedikit. Nah ini di segmen kedua ini kendalanya. Selama ini kendala yang ditemukan Dinas Koperasi dengan pelaku UMKM binaan ini apa untuk mereka move on ini? Iya. Kalau untuk saat ini sebagian yang kami bina ini sebenarnya udah mulai move on, udah mulai move on. Cuma ada masalah itu tentang bangsa pasar sebenarnya, pembeli, tentang pembeli, tentang pembeli. Jadi mereka
siap. Jadi kalau untuk kita bina sudah kita bina. Kalaupun kita melihat kualitas rasa tidak baik atau produksinya bukan cuma di makanan itu tidak menarik untuk dilihat, ini sudah kita koreksi dan sudah kita sampaikan dan mereka siap berbenah. Hanya saja kalau terus jumlah pelaku usaha 4.600 ini produksinya satu pelaku usaha misalnya 100 sampai 1.000 produksi, kalau yang beli pun tidak ada, akan susah mereka memproduksi. Ya, kadang-kadang hari ini memproduksi, besok mungkin tidak. Kalau untuk untuk kerajinan misalnya, kadang-kadang bisa seminggu sekali memproduksi. Karena kenapa? Pembelinya pun tidak ada. Sehingga butuh kita promosi dan pemasaran sebenarnya. Promosi dan pemasaran ini tentu bentuknya banyak. Mulai dari media sosial, kita tampilkan di event. Media sosial penting karena sekarang kan memang lagi viral. Harus semuanya viral. Harus memviralkan. Jadi pelaku usaha pun mesti aktif juga ini memviralkan. Dengan strateginya mungkin karena memang tingkat pembeli sedikit, berarti kan butuh butuh tenaga yang super untuk mempromosikan, butuh inovasi bagaimana strategi untuk mempromosikan. Tentunya kiat-kiatnya mulai dari memberi diskon pada hari-hari tertentu, yang ulang tahun nanti, atau yang ulang tahun, macam-macam lah ya, bagi pelaku usaha yang memang sudah memiliki tempat. Jadi bagi yang ulang tahun silahkan datang. Jadi yang ulang tahun gratis. Mungkin kan ini strategi karena di daerah lain sudah ada yang melakukan. Jadi bagi yang ulang tahun gratis, cukup memperlihatkan KTP saja. Ini kan untuk promosi. Atau mungkin kalau ulang tahun, kue ulang tahunnya gratis misalnya gitu. Kita siapkan kue ulang tahunnya. Atau beli 3 gratis 1, seperti kan itulah Bu ya. Iya, kita boleh mencontoh dengan perusahaan-perusahaan besar sebenarnya. Mereka kan punya metode tentang pembelian paket. Jadi kalau beli 3 gratisnya 1, beli 2 gratisnya 1, atau langsung memvariankan berbagai rasa. Atau kalaupun memang bentuknya adalah kerajinan, ya promosi. Jadi bentuknya sebenarnya karena permasalahan adalah tentang siapa yang membeli, kita tidak tahu bangsa pasarnya seperti apa, maka memang pelaku usaha memang harus benar-benar aktif untuk mempromosikan. Karena tidak cukup terus dengan pemerintah daerah yang mempromosikan. Kalau kami sudah banyak yang kami lakukan. Pada tahun ini event kami pun sangat luar biasa. Sehingga kami juga tidak menutup kemungkinan setiap pelaku usaha untuk mendaftar. Jadi memang event kita itu belum ada yang isi. Jadi silahkan pelaku usaha itu kalau memang mau mengisi stand yang kita siapkan, silahkan datang. Tapi tolong kualitas rasa dijaga. Kalau untuk kuliner, tampilan pelaku usahanya pun harus dijaga. Karena sangat penting setiap pembeli terus tidak hanya melihat produksi atau makanan yang disajikan, tapi melihat tampilan dari pelaku usaha. Kadang-kadang walaupun produksinya mungkin bentuknya tidak menarik, kemasannya tidak menarik, kalau pelaku usahanya rapi, bersih, saya yakin itu pasti menarik untuk datang terlebih dahulu. Apalagi promosinya seperti tim orang-orang marketing, dengan senyum, sapa, wangi, bukan di sini, waduh, ramah, walaupun nggak dibeli, aktif untuk, nggak dibeli nggak marah, kan? Masya Allah Bu Haji, Pak Haji, mampir dulu Bu Haji. Wah ini, maksudnya seperti itu ya Bu ya, penting. Nah guys, itu tadi bahwasanya pengaruh media sosial, promosi itu perlu, rebrand. Jadi kita harus perkenalkan brand kita bahwasanya, dan tips-tips tadi ini. Nah, event. Nah, kita event kan kalau mungkin kalau kita mungkin tahulah sendiri Bu ya, kalau memang pemerintah yang buat kan mungkin berarti kita harus gandengan dong. Nah, ini komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan dengan stakeholder terkait untuk kita mempromosikan ini? Kalau sebenarnya di luar event pun kami sudah melakukan koordinasi secara intens. Kami sudah melakukan koordinasi. Kemarin sebenarnya bentuk koordinasi kita yang sudah launching di bandara itu bentuk koordinasi kita dengan pihak Bandara Fatmawati. Itu sudah kita lakukan di bulan Desember akhir. Setelah melalui tahapan tentunya akhirnya launching, alhamdulillah. Sudah masuk, dan itu pertama kali sebenarnya di Bengkulu. Pecah telur lah bahasa kami buat. UMKM bisa tampil, mereka tuh sangat senang bisa masuk ke bandara sebenarnya. Kalau orang masuk ke bandara biasanya buat terbang, itu buat dagang kan, buat untuk mempromosikan. Itu yang pertama. Dan keterkaitannya dengan pariwisata pun, bahwasanya tamu-tamu sudah tidak mau beli oleh-oleh. Ya seperti kita tahu ya beliau, bahwasanya di bandara-bandara besar di luar situ, brownies pun masuk bandara. Iya kan? Tapi memang manajemennya berbeda. Jadi manajemennya kalaupun di setiap bandara itu tentu ada produk unggulan setiap daerah. Tapi mereka kan tidak dapat menampilkan siapa sih yang bikinnya.
Kalau ini kan ownernya langsung kadang-kadang yang buat, yang bikin. Oke, itu yang bedanya tampil. ya. Itu yang bedanya. Ya. Bukannya tidak ada di setiap bandara ada. Cuma mereka biasanya lebih ke menitip barangnya kan di setiap outlet. Kalau ini kan mereka yang tampil sehingga mereka punya peluang untuk mempromosikan. Ini bahannya seperti ini, awetnya ini, rasanya ini. Kalau terus beli di toko kan akan beda. Berapa ini? 45.000, bayar aja 45.000. Kan nggak dipromosikan. Harganya ini Bu, kami bikinnya seperti ini. Nggak ada pengawet. Ini kan bentuk promosi. Iya. Itu ada salah satu kerjasama. Yang selainnya sebenarnya banyak kita sudah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia sudah, BNI sudah, PLN sudah, BRI sudah, semuanya sudah kita lakukan. Kami tinggal menunggu. Dengan Pelindo sudah. Alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat kita ada event sarapan, melas sarapan itu di tanggal 27 Februari. Itu kali ini Pelindo support. Mungkin mereka bisa bantu tenda atau yang lainnya. Mereka support. Alhamdulillah mereka support karena memang tentunya membangkitkan UMKM ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Mereka merupakan bagian pemerintah pusat, harus ambil bagian. Ambil peran, jangan terus numpang di wilayah kita tidak berbuat apa-apa. Bantu dong, bawa supaya dia go nasional. Supaya mereka memang dapat naik kelas tadi. Kalaupun modalnya kecil, karena dengan produksi yang banyak, pastilah menambah modalnya, asetnya bertambah. Event kita banyak, jadi kami pun memang menunggu untuk UMKM itu supaya tetap bersinergi dengan Dinas Koperasi. Kalaupun ada masalah, kami diberitahu. Jangan kami tidak diberitahu. Koordinasi tetap. Karena fungsi pembinaan tadi. Betul. Terus jangan ngomong di medsos aneh-aneh juga kan. Nah, itu nggak bagus. Padahal nggak pernah datang. Kami pun tidak tahu masalahnya apa. Kendala betul. Kalau tidak ketemu, tidak akan tahu permasalahannya. Cocok Bu. Berarti sampai seperti itu ya. Iya, sedetil itu. Oke. Waduh, ya Allah. Nah, jadi guys, adik sanak pemirsa HDTV ya di BIUS itu tadi. Jadi memang penting promosi, penampilan, terus aktif. Jadi sampai ke pihak ketiga pun dan kita harapkan semuanya bahwasanya bisa ikut membantu karena ini penting. Ya. Nah, dan jadi sudah waktu ini cepat ini. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol, cuman di sana jangan kemana-mana. Yang pasti nanti ada sedikit cuplikan bahwasanya yang akan ditampilkan di HDTV mengenai kemarin event kita di bandara pada saat UMKM sudah naik kelas dan masuk bandara ya. Yang pasti ini cuplikannya dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. UMKM masuk bandara, naik kelas dan ini resmi kita mulai. Nah, itu tadi udah saksikan kan produk-produk UMKM yang sudah masuk bandara, macam-macam itu Bu Kadis, mulai dari yang usaha home industry ya, punai, kue, tat, ya kan, itu yang sudah terpilih yang berdasarkan seleksi tadi, mereka yang sudah bisa. Nah, ini sektor UMKM ini kan yang memang lagi difokuskan ini kan ke mikro tadi ingin naik kelas dengan lebih banyak ke makanan, ke food. Ini kesempatan untuk UMKM yang non food ini, Bu Kadis, ini seperti apa untuk kita bisa juga bantu? Kalau untuk sebenarnya memang kalau UMKM karena permodalan di bawah cuma 250 memang lebih dominan ke kuliner sebenarnya, makanan, minuman. Karena kalau sudah di atas 250 itu biasanya usahanya kan sudah usaha menengah. Kalau usaha menengah itu kewenangannya pun kembali ke provinsi sebenarnya. Kita hanya di usaha mikro dan kecil.
Tapi tentunya tidak terlepas hanya pada pelaku usaha kuliner, pasti ada pelaku usaha seperti kerajinan yang menjadi apa namanya itu ciri khas kita sendiri seperti batik yang sekarang dipakai juga kan, kebek pala kan, iya. kebek pala kalau saya nggak salah namanya, kebek pala. Dan alhamdulillah kebek pala pun kemarin sudah masuk juga di bandara. Kita promosikan juga supaya ini nanti menjadi budaya kita pakai. Ikon lah ya. Iya, ikonnya kita pakai juga. Iya, siap. Sehingga menambah produksi pelaku usaha juga ini kan. Nah, jadi kalau memang yang beli banyak, otomatis kan yang bikin pun jadi banyak pelaku usaha yang bikin. Peluang kerja lagi. Iya, peluang kerja lagi. Sehingga kalaupun ada pemuda atau bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak memiliki usaha, ini dapat memproduksi. Belajar, nanti kita bina, membelajar bagaimana cara membuat tadi yang kebek pala, ini sampelnya kebek pala misalnya kan. Nah, jadi silakan mungkin kalaupun memang membutuhkan pembinaan dari koperasi, kami akan mengundang orang yang punya potensi untuk buat kebek pala kira-kira gitu kan. Nah, apapun itu, bukan cuma di kebek pala. Cuma kadang-kadang ada juga bentuk pelaku usaha yang bukan memproduksi tapi lebih ke berdagang pakaian atau fashion. Oh, fashion. Iya, fashion kan ada nih fashion yang kecil-kecil gitu loh, bukan fashion yang besar. Kalau fashion yang besar kan modalnya pasti sudah besar. Siap. Ini pun dapat kita bantu. Fashion yang kecil ini seperti dia itu datangnya itu kapan ada event-event, melihat keramaian-keramaian. Iya, musim ya. Musiman gitu loh. Iya. Atau memang berdagangnya itu seperti setiap hari Minggu pakai mobil, cukup dibawa, ini kan sebenarnya tetap pelaku usaha. Pelaku usaha dan tetap kita bina. Tapi kami lebih membinanya sebenarnya pelaku usaha yang memang penghasilannya atau untuk konsumsinya itu sehari-hari itu menggunakan usaha dari yang mereka produksi. Kalau kan sebagian kan ada nih pelaku usaha tapi ASN. Iya. Kita lebih membina yang memang bawah. Ya, memang mata pencariannya itu memang memang khusus untuk bukan sampingan. Bukan sampingan. Iya, cupak tanah kalau kacau Bengkulu itu ya. Jangan terus nanti ASN pun kami nggak udah dibina. Nah, padahal itu jangan sebenarnya pemahamannya sambilan. jangan betul. Kita lebih fokusnya kita ke kami pelaku, memfokuskan ke memang benar-benar pelaku usaha. Karena yang namanya naik kelas itu bukan sambilan. Ya dia memang fokus untuk meningkatkan produksi, permodalan, aset. Sehingga kalaupun biasanya berdagangnya keliling-keliling, tidak lagi keliling, jadi sewa ruko. Itu naik kelas namanya. Naik kelas. Ya, jadi kalaupun biasanya bakso tusuk ini, tapi kalau bakso tusuknya enak kan sudah dikenal orang, pelanggannya banyak, walaupun nanti hanya berdiam tempat pada suatu ruko, walaupun rukonya kecil kan berarti tetap naik kelas. Tidak ngemper lagi. Tidak ngemper, kalau biasanya sendiri dagang nusuk-nusuk. Sekarang sudah kalau ada. Sekarang sudah ada, jadi tinggal di kasir aja, owner. Asik. Iya, kami berharapnya jadi owner, bukan jadi terus yang memproduksi yang memasarkan jaga gitu. Jadi berharapnya nanti yang biasanya memproduksi sendiri itu bisa menambah tenaga kerja. Pastinya, muaranya adalah peningkatan ekonomi. Betul, pasti kalau itu. Lapangan kerja. Di saat lapangan kerja terbuka, ekonomi berputar, dan kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Efeknya yang jelas akan banyak efek ketika UMKM itu naik kelas. Pastinya. Ada banyak efek dampak. Karena begini Bu Kadis, bahwasanya seperti yang pernah Buyung baca, bahwasanya salah satu penopang devisa negara yang masih eksis sampai hari ini yang paling terbesar itu salah satunya dari sektor UMKM. Iya, betul sekali. Betul. Nah, makanya negara memang saat ini khususnya dari kementerian terkait, apalagi memang kita di OPD terkait, memang fokus untuk mengarahkan ayo UMKM bangkit. Jadi naik kelas itu guys bukan masuk bandara. Naik kelas itu di saatnya naik kelas itu bukan cuman itu tadi, kita harus banyak open ya. Di saat ada orang di mall itu ikut, di saat nanti ada event besar ikut, ya kan. Dan banyak ini sudah luar biasa inspirasi yang dibagikan hari ini. Nah jadi ini guys semangat ya. Nah ini Bu Kadis tolong dikasih sedikit motivasi pagi hari ini untuk semua pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu khususnya, baik itu binaan di bawah koperasi ataupun yang baru mau bergiat. Ayo, karena memang penting semuanya ke dinas koperasi jika ingin konsultasi semuanya. Nah ini silakan bagikan sedikit tips untuk mereka yang
Baik, terima kasih. Siap. Ya, saya hari ini secara langsung mengajak pelaku usaha UMKM, baik itu usaha mikro maupun kecil, saya mengajak untuk pada tahun ini mari kita bangkit. Jangan terus terbuai dengan keterburukan. Saya berharap UMKM bangkit. Kalau yang selama ini produksinya sedikit, saya berharap produksinya ditingkatkan. Mari kita melakukan pemasaran, melakukan promosi, baik itu melalui media sosial, melihat bangsa pasar. Kalau bangsa pasarnya setiap hari Minggu ramainya dalam suatu wilayah, mari kita datang dan mempromosikan. Tapi tentunya tetap harus melalui medsos juga. Ini penting. Terus bagi pelaku usaha yang ternyata pada perjalanannya itu membutuhkan modal, baik itu bentuknya dagang atau bentuknya modal uang, itu kami sebenarnya bekerja sama dengan beberapa bank yang sudah menawarkan untuk pinjaman ringan. Ada yang memberikan pinjaman tanpa anggunan. Jadi silakan mungkin koordinasi ke bagian ke Dinas Koperasi, nanti kita berikan rekomendasi supaya nanti dapat dikeluarkan juga pinjamannya melalui bank-bank tertentu. Ini terkait masalah permodalan. Berikutnya masalah perizinan. Tentunya ketika kita membuka usaha, pasti yang ditanya tentang izin. Jika izin PIRT ini sebenarnya cukup di OSS. Kami tidak usah online bantu, karena dia bentuknya online. Silakan nanti karena ada aplikasi langsung, kalaupun memang tidak paham, silakan mungkin bisa dibantu dari DMTSP. Iya, Dinas Perizinan. Ke mall kita aja. Ke mall boleh, betul. Langsung ke mall kita aja. Nah, tapi tentunya ketika produk kita loncat, bukan cuma di Kota Bengkulu, di daerah lain, tentu mereka akan mempertanyakan izin-izin yang lain-lain. Seperti BPOM, halal, izin edar, ini kan akan dipertanyakan. Maka kami mengajak Dinas Koperasi, mengajak pelaku usaha yang sudah berusaha, tapi syaratnya sudah ada PIRT, sudah jalan usahanya 1 sampai dengan 2 tahun. Kami mengajak, kalaupun memang kesulitan dalam mengurus izin atau biayanya pun tinggi dalam mengurus izin BPOM, halal, mari datangi kami Dinas Koperasi. Akan kami bantu secara maksimal, kami data, dan kami usulkan pada kementerian. Karena kebetulan kementerian punya program. Kementerian punya program dan BPOM punya program. Tapi tetap melalui Dinas Koperasi. Kami akan bantu secara kolektif, tapi syaratnya tentu sudah punya usaha, ada izin PIRT, selebihnya kalaupun memang harus memenuhi izin yang lain-lain, karena syarat untuk keluar daerah atau event kadang-kadang butuh BPOM, halal, dan izin edar. Sehingga kami memfasilitasi kebutuhan pelaku UMKM terkait masalah perizinan maupun permodalan. Jadi mohon pelaku usaha jangan malu-malu lah ya. Jangan malu-malu. Jangan itu ya. Terus jangan beranggapan kami tidak berbuat apa-apa. Jadi silakan datangkan kami membuka semuanya khusus untuk pelaku usaha. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat, karena kebetulan kuotanya pun terbatas. Sehingga sekarang kalau bahasanya ini waiting list lah kira-kira gitu. Waiting list, daftar tunggu lah ya. Jadi daftar tunggu, kalaupun nanti tidak kita bantu belum pada terakomodir tahun saat ini, maka akan ada kuota di tahun besok seperti itu. Jadi ada keterbatasan jangan kecewa di sini. karena saya berharapnya memang kita pakai proses seleksi juga. Seperti usahanya memang sudah layak kita keluarkan izin halal dan BPOM. Kalau masih kecil-kecil kan mungkin cukup DPRT. Yang jelas pada intinya kami selalu support dan mendukung pelaku usaha supaya tetap naik kelas bagaimanapun prosesnya. Cakep, itu dia. Komplit ada sana. Jadi intinya bahwasanya yuk naik kelas ini penting, bahwasanya seperti tips yang sudah diberikan ini pada hari ini menginspirasi sekali. Seperti kata Bu Kadis tadi, ayo UMKM bangkit, ayo move on, dan masalah prosedur, perizinan dan sebagainya, cincai, tinggal datang, kita ngobrol. Yang pasti tetap berkoordinasi, tetap berkolaborasi, bahwasanya kehadiran Dinas Koperasi ini untuk memang benar-benar mengangkat semuanya. Dan jadi tanpa terasa nih, Bu Lia, sekali lagi terima kasih. Baik, sudah hadir, sudah berbagi tips. Yang pasti kita juga berharap dengan ekonomi UMKM bangkit, naik kelas, ekonomi pun akan bergeliat. Seperti itu Bu Lia ya. Jadi saya terima kasih, dan di sana tetap saksikan HDTV karena HDTV akan menghadirkan program-program yang menginspirasi dan tips-tips dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di HDTV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.